Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fian Ardiansyah dengan NIM akhir 029 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 rangkaian yang sudah dibuat, di mana yang rangkaian yang pertama yaitu model tank level, kedua model mass spring damper, dan yang ketiga model DC motor servo. Namun sebelum itu di sini saya akan menjelaskan dari model matematika dari masing-masing rangkaian atau masing-masing model yang telah dibuat gitu kan. Dimana di sini yang pertama ini ada model tangki. Di sini terdapat sebuah ilustrasi dari sebuah tangki ini, di mana di sini ada pengisian dari tangki tersebut. Kemudian di sini dari inputnya, di mana ini adalah merupakan dari ketinggian dari sebuah tangki atau pengisian air gitu, air dalam tangki tersebut gitu kan, yang akan berubah seiring dari waktu. Kemudian di sini ada Q2 yaitu mendapatkan input dari theta V atau aliran dari theta V. Kemudian theta V ini merupakan seperti sebuah valve gitu kan, dimana dia akan membuka dan menutup. Kemudian Kv ini dia mewakili kecepatan dari valve tersebut. Kemudian selanjutnya ada A di sini merupakan dari kode luas penampang dari tangki tersebut. Kemudian dari R ini merupakan resistansi, di mana di sini merupakan menggunakan rumus dari valve tersebut, yaitu di mana Kv dikali theta V dot theta V gitu kan, di mana ini merupakan persamaan 1. Kemudian Q2 dikurangi Q1 sama dengan A kali H dot, merupakan dari persamaan 2, dan yang ketiga yaitu Q1 kali R sama dengan H, merupakan dari persamaan ketiga. Dimana di sini terdapat rangkaian dari simulasi MATLAB-nya yang nanti akan saya jelaskan di MATLAB-nya. Kemudian yang kedua, nah di sini merupakan pengontrolan dari pengisian sebuah tangki gitu kan, dimana di sini digabungkan dengan sistem kontrol PID, dimana di sini tadi seperti yang awal saya jelaskan, yaitu ini pengisian yang konvensional atau biasa yang diatur dari valve secara manual gitu kan. Kemudian di sini terdapat pengontrolnya gitu kan, dimana di sini merupakan pengontrol dari tangki tersebut, sehingga dia akan berjalan secara otomatis gitu kan. Dimana persamaannya yaitu sedikit berbeda, dimana Q2 sama dengan K KV1 KV dikali theta V dot, kemudian Q2 dikurangi Q1 sama dengan A H dot, dan Q1 kali R sama dengan H. Ini merupakan persamaan yang tadi. Kemudian ketika ditambahkan gitu kan, ketika ditambahkan dari sistem pengontrolannya, yaitu menggunakan persamaan yang sedikit berbeda, di mana R dikurangi H dikali K, E sama dengan E, kemudian V sama dengan KA kali E, dan theta M double dot sama dengan 133 V dikurangi 0,67 M dot, dan menemukan persamaan akhir yaitu theta V dot sama dengan theta M dot per N, mana ini merupakan persamaan dari model tangkinya, yaitu ketika diberikan sistem pengontrolan dari PID-nya. Dan ini merupakan dari rangkaian dari subsistemnya, hasil dari subsistemnya, yaitu seperti sistem kontrol PID biasa gitu kan. Kemudian selanjutnya di sini model mass spring damper itu kan, ini merupakan dari model yang kedua, di mana persamaannya yaitu M Y double dot plus CY dot plus KY sama dengan KX, di mana inputnya yaitu perpindahan dari X ini, kemudian K yaitu perpindahan X yang menggerakkan K, ini springnya ini yang digerakkan oleh dari perpindahan dari X-nya. Kemudian Y ini merupakan hasil dari perpindahan, C ini merupakan peredam, dan M ini merupakan dari pegasnya itu sendiri. Dimana ini rangkaian dari mass spring dampernya. Kemudian di sini terdapat dua rangkaian atau dua rangkaian dari simulasi MATLAB-nya, di mana di sini merupakan secara detailnya gitu, rumus menggunakan dari detailnya perhitungan dari persamaannya, yaitu yang merupakan dari turunan dari masing-masing simbol ini. Kemudian di sini merupakan transfer fungsinya atau ringkasan rumus secara sederhananya gitu kan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada model matematika,
dari motor DC, servo motor DC, di mana di sini menggunakan hukum secara elektromagnetik, mekanik dan elektrik, maaf, yang menggunakan dari hukum Kirchhoff gitu kan. Dimana V sama dengan I kali R plus LI dot plus E, dan E sama dengan KB theta dot, kemudian T sama dengan KT dikali I, dan T sama dengan J theta double dot plus B theta dot. Kemudian I dot sama dengan 1 per L kali V kurangi IR kurangi E, dan T sama dengan KT dikali I, dan theta double dot sama dengan 1 per J T dikurangi B theta dot, dan E sama dengan KB kali theta dot, dimana V itu merupakan dari tegangan inputnya, kemudian dari E ada atau EMF-nya atau electromagnetic field, kemudian T merupakan dari torsi itu sendiri, dimana L ini mewakili dari secara persamaan secara elektrik, kemudian J ini merupakan persamaan secara mekanik gitu kan. Kemudian setelah kita membahasnya dari masing-masing persamaannya, kemudian kita bisa masuk ke model dari simulasi di MATLAB-nya gitu kan. Oke, yang pertama ini merupakan dari model tangkinya, di mana ini merupakan dari sistem closed loop, di mana dari sistem closed loop ini dia akan memberikan feedback gitu kan dari hasil inputan serta hasil proses untuk dibandingkan gitu hasilnya gitu kan. Kemudian di sini ada pengontrolnya juga, yaitu yang di dalam subsistemnya ini merupakan dari persamaan dari rumusnya itu, ya ini KE dikali KA sama dengan dikuatkan kembali dengan 133, kemudian di sini dibandingkan gitu kan hasilnya dari inputannya. Kemudian di sini ada integrator ini perubahan terhadap waktu. Kemudian di sini ada feedback dikali 0,67 dari rumusnya tadi, yaitu 133 kali 0,67 tadi. Kemudian di sini dikuatkan kembali gitu kan dengan rumus 1 per N. Kemudian setelah ketika kontrolernya sudah selesai, kemudian di sini di tangkinya gitu atau di aktuatornya gitu kan, dimana ini merupakan juga rumus closed loop juga, dimana di sini juga membandingkan gitu kan, membandingkan dari hasil masing-masingnya, dimana yang pertama ini tadi keluaran dari kontrolernya, kemudian akan dikalikan dengan atau dikuatkan dengan KV yang tadi, atau kecepatan dari laju aliran dari valve-nya, kemudian akan dibandingkan kembali dengan resistansinya, dikuatkan kembali dengan resistansinya, kemudian feedback-nya dikali oleh derivatif gitu, atau di sini digunakan untuk menghitung dari perubahan sinyal terhadap waktunya gitu kan. Kemudian di sini dikali A tadi atau loss penambangnya, dikalikan, dikuatkan itu, kemudian hasilnya akan ditampilkan pada scope. Nah, mungkin kita bisa run saja. Nah, ketika di run, maka dia akan menjalankan dari sistem closed loop-nya tadi, dimana hasilnya ini, yaitu grafik menunjukkan bahwa awalannya yaitu akan mengalami overshoot, yaitu sebesar sekitar 0,37. Kemudian di sini turun, kemudian akan mencapai pada steady state atau stabilnya itu di 0,3 gitu. Sudah sesuai dengan inputan dari yang kita minta gitu kan. Oh ya, di sini terlewati, dimana sebelum dari run, maka kita harus mendefinisikan gitu, dari masing-masing variabel yang digunakan, di mana KV ini itu sendiri yaitu laju aliran dari valve-nya, kemudian R-nya ada resistansinya yaitu 0,25, kemudian A ini luas penampangnya, kemudian KS sendiri adalah konstanta pendeteksi kesalahan atau dari sensor itu sendiri, kemudian KA ini adalah konstanta penguat, dan N ini merupakan dari rasio gigi. Kemudian setelah di run, maka hasilnya tadi seperti tadi, yaitu 0,3, dia akan stabil di 0,3. Oke, selanjutnya pada model mesh damper gitu kan. Nah, pada model mesh damper ini merupakan
dari gabungan dari dua rumus yang sederhana dengan rumus yang cukup kompleks gitu kan. Dimana dari sini dia akan mengalami osilasi terlebih dahulu gitu. Berbeda dengan sistem PID gitu. PID dari model tank gitu. Dia akan mengalami osilasi sekali, kemudian dia akan mengalami steady state yang cukup cepat gitu kan, sesuai dari perhitungan model matematika yang dimasukkan gitu. Namun pada model mass damper ini dia akan mengalami osilasi terlebih dahulu, kemudian secara berkali-kali, kemudian dia akan mencapai kondisi steady state dalam waktu tertentu gitu kan. Seperti spring, ketika dia ditarik atau didorong gitu kan, dia akan memantulkan terlebih dahulu sebanyak beberapa siklus, kemudian dia akan mengalami kondisi stabil atau steady state itu sendiri. Oke. Sama seperti seperti model tangki, di mana di sini pada simulasi MATLAB ini kita juga memasukkan secara langsung dari rumus model matematikanya untuk menghasilkan dari grafik gitu, untuk kita bisa mengetahui grafik yang dihasilkan gitu kan. Dimana pertama kita memasukkan dari sinyal step itu sendiri, sinyal input, kemudian kita kuatkan gain dengan nilai 40.000. Kemudian di sini ada adder, di sini akan menjumlahkan atau mengurangkan gitu kan dari hasil perhitungannya. Kemudian di sini kemudian dikuatkan lagi dengan rumus 1/25. Kemudian di sini ada integrator, di mana di sini ada dua integrator, yaitu dengan fungsi yang sedikit berbeda, yaitu yang pertama ini mengatur dari skala error supaya bisa lebih kecil. Integrator yang pertama ini dia akan menghasilkan dari sebuah kecepatan, kemudian integrator yang kedua ini dia akan menghasilkan dari sebuah posisi gitu. Oke, di sini seperti biasa dikuatkan dengan nilai dari masing-masing. Ini 1/25, kemudian ini akan menghasilkan kecepatan, sini akan menghasilkan dari posisi gitu kan. Kemudian dia dikembalikan nilainya, kemudian dia akan mencapai di nilainya bisa dilihat pada scope. Nah, dia seperti yang dibilang bahwa mass dampernya dia akan berosilasi cukup banyak gitu kan, kemudian akan mencapai dari posisi steady state-nya gitu kan. Dia kondisi steady state atau kondisi stabilnya dinilai 1 karena dari inputannya yang kita masukkan juga 1 gitu kan. Nah, step time-nya ini 1, sehingga dia akan kondisi step time-nya atau kondisi steady state-nya akan bernilai 1. Tidak jauh berbeda dengan rumus yang di bawah, di mana rumus yang atas ini merupakan ringkasan gitu kan dari rumus yang di bawah ini dengan menggunakan fungsi dari transfer function, yaitu dia sama halnya seperti yang di bawah gitu rumusnya, namun di sini menggunakan model yang cukup ringkas gitu kan, dengan hanya menggunakan satu fungsi dengan dengan hanya menggunakan transfer function. Tinggal kita masukkan dari numerator dan denominatornya sesuai dengan nilai yang dihasilkan, dan dia akan menghasilkan dari grafik yang sama. Dan ketika kita gabungkan dengan multiplexer, maka hasil di scope akan menunjukkan hasil yang sama gitu kan, yaitu dia akan kondisi state atau kondisi steady state-nya dia bernilai 1. Oke, kemudian yang terakhir ada di pemodelan dari motor DC. Oke. Nah, tidak jauh berbeda dengan dengan model tangki. Di sini juga merupakan sistem kontrol dari closed loop. Dia akan dari hasil keluarannya akan dikembalikan lagi untuk dibandingkan gitu kan dengan nilai inputannya gitu kan. Oke, namun sebelum itu di sini kita tentukan parameternya terlebih dahulu, yaitu ada J 0,01, B 0,1, K 0,01, R 1 dan L 0,5. Di sini merupakan dari parameter-parameter untuk penentuan dari persamaan untuk elektrik dan persamaan mekanik gitu kan. Dimana di sini menggunakan subsistem yang sama, yaitu ada dua ini dengan menggunakan sistem yang sama. Nah, di sini yang atas ini merupakan dari persamaan dari elektrik gitu kan, persamaan elektrik, yaitu dengan rumus yang sudah dijelaskan dari model matematikanya tadi. Kemudian yang bawah ini dia akan menghasilkan dari persamaan dari mekanik gitu kan.
dan hasilnya itu akan terlihat closed loop. Kita coba lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, hasilnya cukup berbeda, di mana di sini karena menggunakan dua transfer function yang berbeda, di mana yang pertama ini overshoot-nya tidak terlalu tinggi, karena memang dari nilainya yang dimasukkan juga tidak terlalu tinggi atau dari transfer function-nya. Kemudian yang kedua ini cukup tinggi, namun dia akan mencapai dari kondisi stabilnya gitu, yaitu di angka nilai 1 gitu. Jadi dua nilai yang cukup berbeda dengan hasil dari sini. Kemudian untuk kita melihat dari nilai torsi dan nilai kecepatannya, maka kita bisa melihatnya di subsistemnya, dan ini merupakan scope untuk dari torsi. Kemudian yang di sini untuk melihat dari kecepatannya gitu. Nah, ini masih dengan grafik yang sama, namun kita bisa ubah terlebih dahulu untuk melihat dari perbedaannya, untuk melihat dari open loop gitu kan. Kita coba cari step. Nah, ini hasil dari torsi. Ini dia akan stabil di 0,04. Kemudian dari kecepatannya ini yaitu 0,4 gitu kan. Sedikit berbeda gitu kan. Oke, kita kembalikan supaya bisa dijalankan, karena ketika kita ubah di dalam dari subsistemnya ini tidak menggunakan input, maka di sini subsistemnya tidak bisa digunakan dalam sistem yang lain gitu kan. Dan di sini hasilnya yaitu cukup berbeda gitu kan dari hasil dari persamaan elektrik dan mekanik gitu kan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari tentang model tank, mesh spring damper, kemudian ada pemodel motor DC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.